Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang pernah nanya, ya Rasulullah, dalam Simtud Durar, qala ya Jabir, ya Rasulullah, sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala? Maka Rasul menjawab SAW, qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Rasul bersabda, wahai Jabir, ketahuilah sesungguhnya sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah telah ciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna hadis ini membuat orang-orang yang punya akal kebingungan dan gak pernah bisa menjelaskan makna yang sebenarnya, sampai sekarang menjadi perbincangan. Dan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa artinya min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, saya nggak akan bahas ke sana, tapi yang mau saya bahas ketika menggali parit Khandaq. Sama, ketika menggali parit Khandaq, Nabi SAW kelaparan sampai perutnya diikat, kasih batu diikat, lapar. Ada satu masalah, ada batu besar. Lihat Nabi Muhammad SAW, Rasul nggak menunjukkan mukjizat dulu. Sahabat disuruh kerja dulu. Gali, cangkul, pakai linggis, pukul. Tapi begitu semuanya menyerah, ada batu besar, gak bisa ya Rasulullah, gak bisa. Maka Nabi Muhammad SAW yang dalam keadaan lapar, perut diikat batu, diikatkan di perut pakai tali. Nabi SAW mengambil linggis, kalau bahasa kita sekarang, dipukulkan santai, mukulnya santai. Tapi begitu batu ini kena linggis dari tangan Nabi Muhammad SAW, hancur menjadi debu. Nah setelah itu sahabat paham, kelihatan ini Rasulullah belum makan ini SAW. Yang nggak pakai disuruh pulang ke rumah, nanya sama istrinya, punya apa? Sedikit gandum sama balibul bawah 5 bulan, kambing kecil. Kata sahabat, masak itu, naikkan airnya, nanti gandumnya kamu masukkan, kemudian nanti kambingnya dimasukkan. Harisa ya. Nah, ini resepnya Haris itu ya. Resep Haris. Buatkan Haris untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya Haris itu obat capek-capek. Ya obat capek. Tapi syaratnya satu, fresh. Jangan kambing dari apa namanya freezer. Kalau kambing dari freezer bawa penyakit itu udah lama ya, udahlah lama. Yang fresh, yang masih seger. Makanya orang makan daging kambing kena sakit karena nggak sesuai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasul pakai ilmu, nggak asal kambing. Maka istrinya ngomong, kamu temui Nabi SAW, ajak makan tapi bisik-bisik, jangan ngajak orang. Ini cukup cuma buat 4-5 orang kecil ini masakannya. Jangan buat saya malu. Ya la tahdhani, jangan buat saya malu. Maka pergilah suaminya, bisikin Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, makan di rumah saya. Ada hidangan. Ya, tapi cuma sedikit ya Rasulullah. Untuk antum saja. Rasul mengatakan, saya boleh ajak yang lain? Masa sahabat ngomong gak boleh? Boleh ya Rasulullah. Di situ ada sahabat Muhajir dan Ansor. Rasul mengatakan, ayo bangun semua, diundang makan ini. 1000 orang. Kaget sahabat. Langsung buru-buru pulang ke rumah. Rasul mengatakan, sampaikan pada istrimu ya, jangan begini, biarkan sampai nanti saya datang, saya yang urus semuanya. Kama qala bil makna seperti itu. Maka cepat-cepat ngasih tahu istrinya. Bilang, ini Rasulullah mau datang bawa 1000 sahabat. Istri ngomong, udah saya kasih tahu, ini sedikit ngomong sama Rasulullah. Saya udah ngomong, tapi Rasulullah mau datang bawa 1000 sahabat. Rasul yang ngomong gitu, ya aman. Kalau Rasul yang bicara seperti itu, coba pikir. Tenang no pikirmu. Istrinya seperti itu, udah tenang. Apa perintah Nabi SAW? Udah disuruh masak dulu, nanti kalau udah mau matang, jangan diapa-apain, Rasul yang ngurus SAW. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW. Yang dilakukan Rasulullah SAW adalah meludahi dengan ludah yang kecil, sedikit, ke adonan tersebut. Setelah itu Rasul memasukkan dagingnya, memasukkan rotinya ya, bantu ngaduk. Setelah itu sahabat disuruh masuk ke rumah itu bergantian. Rasul yang nakar, ambil. Sallu ala Nabi. Hasilnya apa? 1000 sahabat makan kenyang semua. Rasul nggak makan duluan, belakangan. Nah tersisa di situ Rasul makan, kemudian Rasul mengatakan, ini sisanya bagikan pada tetangga-tetangga. Subhanallah, cukup untuk semuanya. Wa taktsirul qalil. Cerita yang masyhur
Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita masih ingat cerita yang sangat masyhur ini. Sayyidina Abu Hurairah berada di pinggir jalan, mau cari makan karena kelaparan, menghadang sahabat-sahabat yang lewat, gaya nanya persoalan, gaya ini, acting. Datang Sayyidina Abu Bakar, saya mau nanya ayat ini. Dijawab sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oh, ini Sayyidina Abu Bakar kurang paham nih maksud saya. Ayo ke rumah saya sambil diajak makan, saya jawab begitu. Tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar jawab langsung. Sayyidina Umar lewat jawab langsung. Maka dari jauh lewat Nabi Muhammad SAW. Saat itulah Abu Hurairah nggak berani nanya sama Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul begitu lihat wajah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah tersenyum. Ayo ke rumah saya. Ayo ke rumah saya. Lapar kan? Ayo ke rumah saya. Sampai di rumah Nabi Muhammad SAW ada segelas susu. Abu Hurairah senang, segelas susu berdua dengan Nabi Muhammad SAW. Asyik ini, kenyang ini. Maka saat itulah, kalau bahasa kita sekarang, dikerjain oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul ngomong kepada Abu Hurairah, tolong ahlu sufah panggil ke sini semua. Ahlu sufah kurang lebih 70-80 orang yang ada di teras-teras masjid, ajak masuk sini, minum susu bareng sama saya. Saat itulah Abu Hurairah berkata dalam hati, waduh, satu gelas dibagi orang 80, dapat apa saya ini? Tapi minimal, karena saya yang ngundang, saya yang nomor satu minumnya. Saya nomor satu minumnya. Nabi paham, bahwasanya Abu Hurairah mikir seperti itu. Nabi ngerti. Maka begitu sekian orang itu kumpul, Rasul berkata pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, kasihkan ke mereka. Loh, saya nggak dikasih duluan. Kasihkan ke mereka. Akhirnya beliau-beliau ini ashabus sufah minum semuanya. Tersisa cuma sedikit. Lihat nih, barokah dan tidak rakusnya sahabat. Barokah dan tidak rakusnya sahabat. Coba kalau itu kita, habis di nomor yang satu. Segelas, habis nomor satu. Maka di saat yang terakhir, tersisa sedikit, Abu Hurairah lapar luar biasa. Lihatlah sahabat Nabi Muhammad SAW. Paham Rasulullah juga belum minum. Paham Rasulullah juga lapar. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, silahkan engkau minum duluan. Rasulullah mengatakan, enggak Abu Hurairah, engkau yang minum duluan. Saya enggak bisa ya Rasulullah, saya minum sedangkan engkau belum minum. Kamu minum duluan. Diminum sama Abu Hurairah sambil melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Tentunya cinta, sayang, enggak tega kan? Minumnya dikit. Rasul lihatnya sama senyum. Lanjut. Kalau bahasa kita sekarang. Lanjut, jangan sungkan-sungkan. Beneran nih, kalau bahasa sekarang gitu. Beneran ya Rasulullah, lanjut. Enggak habis-habis. Sampai terakhir, lanjut. Ya Rasulullah, udah sampai sini. Enggak mampu lagi. Maka tersenyum Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau meminum yang terakhir. Ikhwani rahimakumullah. Ini loh takfirul qalil. Lantas bagaimana penerapannya di dunia zaman sekarang? Di zaman milenial digital seperti ini. Bagaimana agar yang kita punyai yang sedikit menjadi banyak? Kalau yang kita punyai sedikit mau jadi banyak, caranya gampang. Biar disentuh Nabi Muhammad SAW. Kalau disentuh Rasulullah SAW, nanti barokah. Jadi banyak. Bagaimana caranya agar disentuh oleh Nabi Muhammad SAW? Caranya nomor satu, iman dulu. Yakin dulu. Al-madad fil mashhad. Allah ngasih sesuai keyakinanmu. Kalau nggak punya keyakinan, nggak akan dapat. Karena ini urusannya semua gaibiyah. Hal yang gaib. Keimanan. Nggak teori. Bukan teori-teorinya orang angka 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan. Ini masalah iman. Rasul akan memberkati dan jadi banyak. Seperti seorang sahabat yang orang tuanya meninggal dunia. Oh, cerita lagi nih. Panjang udah. Nanti untuk episode berikutnya. Kisahnya. Harus saya potong. Kalau enggak nanti kesana lagi ceritanya itu. Banyak soalnya itu. Takdirul qalil. Gimana caranya biar diberkati Nabi Muhammad SAW? Simple. Contoh. Punya rumah. Pernah enggak kita undang Nabi SAW masuk rumah kita? Sahabat punya rumah, buat musola. Untuk sholat di situ, sahabat Nabi Muhammad SAW, karena memang udah tua renta, jalan ke masjid udah nggak bisa, karena memang jalannya udah rusak karena banjir. Minta izin sama Nabi SAW untuk sholat di rumah. Tapi pengen buat musola di rumah, khusus tempat untuk sholat. Sahabat lapor pada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong ke rumah saya. Sholatin dulu tempat sholatnya. Sholatin dulu tempat sholatnya. Datanglah Nabi SAW. Sholat di situ. Setelah itu sarapan pagi. Sholat duha berjamaah dengan sahabat. Setelah itu disuguhin sarapan
sarapan pagi. Nabi SAW, lihat sahabat, ngundang Nabi Muhammad SAW. Lah ketika kita punya kantor, ketika kita punya rumah, apakah terfikir pertama kali kita menginginkan Nabi Muhammad SAW yang masuk ke rumah kita? Makanya kalau orang-orang dulu yang dipikirkan bagaimana Rasulullah masuk rumah saya. Makanya muncul, begitu mau bangun rumah, pondasinya pertama kali minta air buat pondasinya kepada ulama, orang soleh, habaib, kiai. Tolong air doa, saya mau cor pondasi ini biar barokah. Bayangkan pondasinya kena air yang didoain oleh orang-orang yang soleh. Sekarang banyak orang gak peduli dan tidak percaya barokahnya orang soleh. Cor pondasi, cor saja tanpa berpikir minta berkahnya orang-orang soleh. Orang dulu begitu rumahnya jadi, mau buka pintu rumahnya, gak dibuka sebelum ibunya yang bukakan. Bawa ibunya, Umi, Mama, Ibu, Bunda, bukakan ini, saya gak akan masuk sebelum engkau yang bukakan. Barokah, biar tempat ini didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibacakan mawalid, ada yang burdah, barzanji, simtud duror, diulami, apapun itu, diba, macam-macam maulid. Masing-masing daerah punya kebiasaan sendiri. Bacakan maulid dengan khusyuk sambil betul-betul hati dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ingin Rasulullah hadir ke rumahnya. Muncul orang akhir zaman. Mana bisa Nabi SAW main ke rumahmu? Masya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Cukup contoh yang sederhana. Ketika Anbiya wal Mursalin kumpul di Masjidil Aqsa untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa diundang Rasulullah, semuanya kumpul di sana. Dan cukup sebagai dalil ketika kita bersolawat, Nabi SAW pun membalas langsung solawat dan salam kita. Ikhwani rahimakumullah, saya mau nanya, apakah ada jarak antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada jarak. WhatsApp akhir zaman ini, WhatsApp. Baru saya kirim pesan di handphone antum langsung masuk. Kalau nama saya antum rekam di sana, simpan di sana, langsung muncul Mas Novel, ya, kirim pesannya apa, kelihatan semua, hitungannya klik langsung nyampe. Apakah teknologi solawat kalah dengan WhatsApp? Ikhwani, fikirkan. Dengan kita bersolawat, Rasul mengatakan solawat dan salam tablughuni, dimanapun kalian berada, solawat dan salam ini akan menghampiriku dan aku menjawabnya. Fikirkan kecepatannya, speednya. Ini bukan 5G, ini tenaga energi langit. Ini Nur Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Hati kita belum selesai bicara, Rasul udah menjawab salam kita. Itulah kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang terjadi saat ini, rumah kita bukan penuh dengan maulid, tapi penuh dengan drama-drama Korea. Penuh dengan sinetron-sinetron, bukan mawalid. Anak kita tidak duduk menghafalkan qasidah, tapi anak kita duduk menghafalkan hal-hal yang tidak layak untuk dihafalkan. Dan di hadapan anak kita nggak mengajak untuk melihat film-film yang di situ mengisahkan Nabi SAW, ceramah-ceramah. Tapi kita mengajak anak kita untuk melihat yang tidak layak ditonton oleh orang dewasa, apalagi oleh anak-anak. Bagaimana mungkin Nur Rasulullah bertahan di rumah kita? Ikhwani rahimakumullah, mari kita usahakan agar rumah kita betul-betul dapat barokah. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ketika suatu hari bertemu dengan pamannya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, saat itu nanya kepada keponakannya, saya kok mimpi rumahmu ini paling tinggi, tapi saya lihat ruang tamumu paling tinggi. Dari semua rumah di kota, rumahmu ini paling tinggi, tapi ruang tamumu paling tinggi. Apa rahasianya? Kok saya sampai mimpi seperti itu? Maka jawabannya paman, mungkin ini. Ketika rumah ini selesai saya bangun, maka setiap ruangan saya sholat 2 rakaat khatam Al-Quran. Setiap ruangan, ruang makan, dapur dan sebagainya. Khusus ruang tamu, saya sholat di situ 40 kali khatam Al-Quran. Ruang tamu, karena untuk jamu tamu. Spiritualnya dipikirkan. Sementara kita ruang tamu asap rokok yang ngepul di sana. Asap rokok, hatam entah berapa juz rokok ini, berapa pak rokok yang kita hatamkan di situ. Tapi Al-Quran sekalipun 30 juz nggak hatam di situ. Maulid nggak kita baca di situ. Sehingga barokah ini menjauh dari kita. Padahal al-hayah barokah. Dalam kita ketemu muslim yang satu dengan muslim yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dulu orang-orang tua dulu ke anak-anaknya nggak pernah bicara nak jadi orang kaya, nak jadi orang sukses. Selalu mengatakan insyaallah barokah, insyaallah barokah, ilmumu insyaallah barokah, tijarahmu insyaallah barokah, semuanya insyaallah.